Wabarakatuh. Jadi ketemu lagi ya bersama Ibu Tri di sini. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang pipa U. Nah, pipa U ini masih dalam pokok bahasan fluida statis ya. Jadi kemarin kita udah belajar tentang tekanan hidrostatis. Jadi lanjutannya adalah pipa U. Tekanan di pipa U ini nanti persamaannya menggunakan persamaan tekanan hidrostatis ya. Jadi kalau kemarin kalian nggak ngikutin dengan baik, nah ini kalian akan merasa kesulitan. Jadi kita mulai aja. Kenapa sih Bu namanya pipa U? Kenapa? Karena bentuknya seperti huruf U. Nah, contoh pipa U itu seperti ini. Ini ya. Ini contoh pipa U. Bentuknya seperti huruf U. Ada 2 kolom di situ. Fungsinya untuk apa, Bu? Nah, selain sebagai untuk alat praktikum, pipa U ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk menentukan apa sih sebenarnya suatu zat yang belum kita ketahui gitu. Bagaimana, Bu, cara kerjanya? Oke, kita lihat ini. Nah, di sini pipa U diberi cairan, diberi cairan di kolom A dengan kolom B. Jadi kalau di sini saya kasih nama A, mana kursor saya ya? Oh, ini. Jadi kalau di sini namanya A, kolom A, di sini namanya kolom B. Atau kebalik, nggak apa-apa deh ya. Di sini kolom A, di sini kolom B. Jadi di kolom A diisi dengan, misalnya saya isi dengan air, ini air. Kolom B diisi dengan zat X misalnya. Zat yang kita nggak ketahui. Oke, bagaimana cara menentukannya? Seperti ini. Kemarin kalian masih ingat persamaan tekanan hidrostatis, bahwa tekanan hidrostatis pada suatu benda yang berada di dalam air yang tenang itu rumusnya adalah Rho G H. Masih ingat? Masih ya. Jadi kalau di sini Rho G H, Rho massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan H-nya adalah kedalaman. Nah, kalau di sini kedalaman ya. Kedalaman kalau di pipa U kita bisa pakai juga ketinggian. Jadi pada tekanan yang sama, pada kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatisnya sama. Begitu juga dengan pipa U ini. Jadi pada kedalaman, misalnya di sini Hx-nya berapa? Hx-nya H1, H airnya H2, tinggi kolom air maksudnya ya. Jadi kita ambil batas antara kolom air dengan kolom zat X, berarti di sini nih, ini batasnya. Kita beri panah, berarti kita ketarik garis lurus juga di air di sini. Nah, saya garis nih ya. Nih, berarti batas di sini, tekanan di sini sama. Berarti kalau di sini PB-nya akan sama di PA. Oke, otomatis kalian bisa tulis persamaannya menjadi tekanan hidrostatis di A akan sama dengan tekanan hidrostatis di B. Tekanan hidrostatis di B. Baru kita masukkan rumusnya ini. Berarti Rho di A, Rho A dikali G dikali ketinggian di A atau kedalamannya nih sama dengan Rho, ini punyanya Rho ya, P ya, tekanan hidrostatis nih ya. Rho di B atau Rho di zat X ini dikali G dikali H, H-nya H ketinggian di HB. Ingat ketinggiannya ya, bukan selisih. Kalau ini selisih nih. Kalau saya tarik garis ini berarti ini selisih. Berarti kalau yang ini apa? H1 dikurang H2. Berarti ini namanya selisih. Ya, ini selisihnya. Jadi yang dipakai bukan selisihnya, tapi ketinggiannya ya. Oke, nanti kalau ada soal selisih berarti bukan itu yang dipakai. Oke? Yang sama boleh kita coret. G-nya sama boleh kita coret di sini. Berarti bisa kita tulis Rho A, Rho air di sini, karena di sini saya isi dengan air, dikali ketinggian H. Ini saya kasih nama H aja dah ya. Di sini HB. Oke, berarti ini HB dikurangi HA. Gitu ya. Jadi ketinggian air dikali dengan HA sama dengan, karena ini zatnya zat X, maka kita sebut di sini Rho X.
dikali dengan HB. Nah, ini persamaannya. Jadi kesimpulannya, kalian harus bisa menentukan ini. Pada saat batas di sini, batas antara minyak dan air, maka kalau ditarik garis di kolom sebelahnya tekanannya sama. Berarti di sini tekanan di B sama dengan tekanan di A. Nah, itu maka kita bisa dapatkan persamaan yang ini. Oke, paham sampai di sini? Oke, ini tekanan ya, berarti rho itu massa jenis. Ini massa jenis air. Oke, yang ini apa? Massa jenis zat X. Kalau kita udah tahu massa jenisnya, baru kita bandingkan dengan indikator apa yang udah diketahui sebelumnya ya. Oke, kalau minyak kan udah ditentuin, oh minyak segini massa jenisnya, berarti kalau sama dengan minyak, oh ini berarti isinya minyak. Kalau sama dengan bensin, oh berarti zat X ini isinya bensin, Bu, gitu. Nah, itu salah satu fungsi dari pipa U. Oke. Nah, ini kita punya contoh soal. Jadi di sini tinggi kolom minyaknya adalah 15 cm, tinggi kolom airnya 12 cm. Jadi diketahui HA, yang A mana? Yang ini ya. A, di sini B. Oke. Oh enggak, di sini A ya, kebalik ya Ibu nulisnya ya. Oke, udah ada di sini A, berarti di sini. Di sini A, di sini B. Oke, boleh aja kebalik, nggak masalah, yang penting konsisten. Berarti HA sama dengan berapa? 15 cm. HB sama dengan berapa? 12 cm. Oke, yang ditanya apa? Biasanya rho air itu udah ditentukan ya. Biasanya kalau dia dalam gram per centimeter kubik itu biasanya 1 gram per centimeter kubik. Kalau kalian nggak tahu di sini, ya udah pakai yang ini aja ya. Oke, jadi caranya adalah tekanan di A sama dengan tekanan di B, berarti PA sama dengan PB. Oke, apa misi kita? Misi kita adalah mencari massa jenis minyak. Massa jenis minyak apa? Rho minyak berapa? Atau rho berapa? Rho A berapa? Oke, berarti kita cari rho A di sini. Rho A kali G kali HA sama dengan rho B kali G dikali HB. Kita coret G-nya karena sama, berarti rho A-nya yang dicari. Rho A kali HA-nya berapa? HA-nya 15 cm. Centimeter boleh nggak perlu konversi karena nanti bisa coret. Kalau mau ditulis juga boleh di sini. Rho B-nya berarti rho airnya 12 cm. Berapa? 1 gram per centimeter kubik kali 12 cm. Oke, berarti rho A-nya coret. Jadi rho A-nya sama dengan 12 per 15 gram per centimeter kubik. Berarti hasilnya berapa nih? 12 bagi 15. Kita boleh sederhanakan, berarti di sini 4 per 5. Oke, berarti di sini 4 per 5 gram per centimeter kubik. Oke, 4 per 5 berapa? 4 per 5. 4 per 5. Ayo, berapa? 4 bagi 5. Berapa? Iya, 0,8 ya. Atau 0,8 gram per centimeter kubik. Berarti ini adalah rho minyak. Oke, paham ya? Sampai di sini. Oke, kalau sudah, ini ada soal latihan, silakan kalian kerjakan. Di sini ini. Nah, ini yang diketahui jika tinggi kolom air, mana kolom air ini? Kolom air H1-nya ini air nih ya. Kolom airnya 9 cm dan selisih tinggi kolom air minyak dan air adalah 3 cm. Berarti di sini 3 cm. 3 cm. Berarti di sini berapa? Di sini 9 cm.
Oke, berarti tinggi kolom airnya berapa? Tinggi kolom minyaknya. Oke, yang ditanya tentukan massa jenis minyak atau raw minyaknya berapa. Oke, silakan dicari ya, nanti hasilnya kalian kirim di classroom seperti biasa. Oke, sekian dan terima kasih Bu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.